ketika firman Allah Subhanahu wa taala nuzul menjadi Al-Qur'an, itu kami satu orang Islam pun tidak pernah menuhankan Al-Qur'an. Padahal kami tahu itu firman Tuhan. Tidak ada satu orang Islam pun yang menuhankan Al-Quran. Padahal mereka tahu firman Allah itu nuzul menjadi Al-Quran. Tetapi tidak ada seorang pun yang menuhankan Al-Quran dari kalangan Islam. Tetapi mereka jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, seharusnya di dalam kekristenan begitu. Ketika firman itu nuzul menjadi manusia, firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan manusia itu yang dituhankan. Melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Nya itu merujuk kepada siapa? Hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Kan? Makanya saya ambil. Ini di Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Itu kan sudah jelas. Telah berkumpul Herodes dan hamba-hamba suku bangsa. Mereka melawan hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Kalau sudah dikatakan hamba, bagaimana bisa Pak Michael mau menjelaskan menjadi Tuhan? Begitu. Karena di dunia, di alam semesta ini cuma dua, pencipta dan ciptaan. Kalau Yesus bukan pencipta, berarti dia juga berarti kalau Yesus bukan pencipta, berarti dia ciptaan. Kalau Yesus ciptaan, berarti dia bukan pencipta. Tidak mungkin di tengah-tengah. Makanya di Lukas 2 nomor 11 itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ini konsekuensi yang Pak Pendeta terima ketika meyakini bahwa yang lahir itu Tuhan. Satu, Tuhan pernah jadi bayi. Tapi kalau kita mau kaji, kita mau belajar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kristus ini yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi dia utusan Tuhan. Makanya kami orang Islam itu sangat percaya dia sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Pak Pendeta percaya dia sebagai utusan Tuhan dan Tuhan. Jadi kita ini sudah sama-sama percaya. Saya sebagai Islam percaya dia sebagai utusan Tuhan. Pak Pendeta percaya dia sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Buktikan kepada saya berlandaskan data kalau Yesus adalah Tuhan. Contoh. Apa yang Pak Pendeta ikut dari Kristus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran, atau tiga-tiganya? Ya. Apa yang Pak Pendeta Michael ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, pengajaran, atau tiga-tiganya? Saya bukan hanya mengikuti Yesus, tetapi mengikuti ketiga pribadi dari Allah Tritunggal itu. Kristus artinya apa? Pengikut tiga pribadi apa pengikut Yesus? Kristus artinya? Kristus adalah Kristen artinya apa? Kristen. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Kristus artinya apa? Betul. Yang diurapi oleh siapa? Roh Kudus. Oleh Tuhan atau bukan? Coba. Tuhan. Berarti kalian ikut manusia yang diurapi Tuhan. Benar? Itu konsekuensi yang terima, tidak boleh diputar. Coba Pak Michael fokus. Kristen pengikut Kristus. Kristus orang yang diurapi Tuhan. Berarti Kristen ini adalah pengikut orang yang diurapi Tuhan. Nah, apa yang kalian ikuti dari dia? Atau begini, Pak Michael itu agak berat itu. Kita singkirkan dulu itu. Pak Michael pengikut Yesus atau tidak? Iya. Oke, pengikut Yesus. Pengajaran Yesus ikut? Iya. Oke, carikan saya satu dalil di mana pengajaran Yesus kepada murid-murid mengajarkan bertuhan kepada dirinya. Itu didapatkan daripada apa yang diperbuatnya dia. Pakai dalil, saya butuh dalil. Ada dalil tidak? Carikan dalil di dalam kitab suci Anda di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya. Silakan. Jadi ketika Kristen membuat suatu doktrin atau menarik suatu doktrin daripada ekstrak daripada kitab suci, dia tidak selalu harus apa yang dikatakan secara spesifik,
tetapi juga apa yang bisa tersirat di dalam. Tidak. Biar saya catat, ada dalilnya tidak? Itu Iya. Timotius 3 ayat 16-17. Itu Paulus, Timotius. Pengajarannya kan pengikut Kristus apa pengikut Paulus? Yang saya tanyakan, Anda mengatakan Anda pengikut, Anda kan Kristen. Ini distraction, itu adalah red herring karena ini distraction. Saya harus selesaikan dulu tadi. Oke, siap. Mohon maaf, siap, lanjut. Siap. Oke, siap. Siap, lanjut. Kita kalau tidak terlalu ngerti. Iya. Bahasa Indonesia ini saja di bibir kita terputar-putar, apalagi bahasa Inggris, Pak. Dikacaukan, dialihkan dengan baru tadi kan dikatakan